Pemimpin Sekte Abadi Changqiong mengulurkan tangan dan meraih formasi tersembunyi Chu Feng. Keterampilan penghalang teman muda Chu Feng benar-benar bagus. Tidak heran, kamu bisa menerobos reruntuhan Sekte Alam Bela Diri leluhur yang bahkan Istana Suci Tujuh Alam tidak bisa melakukannya. Master dari Sekte Abadi Changqiong memegang telapak tangannya saat dia berbicara, dan menghancurkan formasi menjadi beberapa bagian. Di mana senior Long Sui? Tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Master dari Sekte Abadi Changqiong tersenyum. Senior, teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar memiliki banyak teman. Anak-anak dari pemimpin klan naga totem adalah temanmu, tetapi kamu tidak menyangka itu pengkhianat Long Lin dari klan naga totem juga temanmu. Master dari Sekte Abadi Changqiong sedikit menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng dengan serius. Tapi langkah inilah yang membuat Chu Feng menyadari bahwa Master dari Sekte Abadi Changqiong mungkin tidak mengetahui segalanya. Dia mungkin hanya tahu tentang tempat ini, tapi dia mungkin tidak tahu banyak tentang Chu Feng dan pemimpin totem Dragon Clan. Jadi apa yang dia katakan juga merupakan ujian. Saya ingin menguji hubungan antara Chu Feng dan Long Lin. Saya baru kenal senior Long Sui, kata Chu Feng. Oh, jadi kamu dan Skala Naga itu tidak berteman lagi? Tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak, apa tujuan Anda datang ke sini? Tanya Chu Feng. Saya datang ke sini khusus untuk menangkap Long Sui. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Long Sui baru saja ditangkap oleh saya tidak menyakitinya. Saat pemimpin Sekte Abadi Changqiong berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan bola formasi transparan muncul. Orang yang dipenjara di dalamnya adalah Long Sui. Tapi dia hanya melirik ke arah Chu Feng dan dia menyimpannya lagi. Lalu, tuan dari Sekte Abadi Changqiong jatuh di depan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, saya mendengar ini. Anda juga menyebabkan penglihatan di zaman Tuhan, dan itu adalah pewarna surgawi yang transenden, visi melampaui Yuan Yanri. Bakatmu benar-benar mematahkan kesadaranku. Sebenarnya saya juga orang yang menyukai bakat. Sedangkan untuk Jie Tianran, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk bekerja sama dengannya, tapi saya benar-benar tidak tahan dengan karakternya. Sebenarnya, aku sudah menasihatinya bahwa dengan cucu yang luar biasa tepat di hadapannya, tidak perlu menjadi musuh. Tapi dia tidak mendengarkan. Menurutku, yang dia tolak bukanlah identitasmu, tapi bakatmu. Jie Tianran selalu menjadi orang yang egois. Dia tidak mengizinkan siapapun yang lebih kuat darinya ada di dunia seni bela diri yang luas ini. Bahkan jika ibumu tidak bersedia menjadi boneka yang patuh, dia akan membunuhnya dan merampas darah raja ibumu dengan tangannya sendiri. Ketika pemimpin Sekte Abadi Changqiong mengatakan ini, Chu Feng bertanya, apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tentang Jie Tianran yang merampas garis keturunan ibunya dari Chu Feng, Jie Tianran lah yang mengatakannya sendiri ketika dia berada di puncak 9 surga hari itu. Awalnya, Chu Feng sangat marah dan bahkan menyebabkan garis keturunannya mengamuk. Tapi semakin Chu Feng memikirkannya, semakin dia menjadi semakin marah. Ada yang salah. Saya pikir, Jie Tianran lah yang mengatakannya dengan sengaja untuk membuat marah Chu Feng. Ibunya. Dia percaya bahwa bakat ibunya tidak akan disalahgunakan. Jie Tianran harus menghadapinya sesuka hatinya, tapi Chu Feng juga sedikit panik. Keselamatan ibunya selalu menjadi duri di hati Chu Feng. Ibu Anran, duri ini akan selalu menempel di hatinya. Dalam hatiku,
Sakit setiap kali aku menyentuhnya. Itu tidak benar, tapi dia memang bisa melakukan apa yang dikatakan Jie Tianran hari itu. Dan ku dengar darah Raja Jie Tian. Belum selesai. Klik bab berikutnya untuk melanjutkan membaca. Garis keturunan sebenarnya adalah garis keturunan bangsawan ibumu. Kalau tidak, kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa ada begitu banyak darah raja di dunia ini? Adakah yang bisa mendapatkan benda legendaris seperti itu? Kata Master dari Sekte Abadi Changqiong. Chu Feng telah mendengar rumor ini sejak lama. Chu Feng sendiri juga sudah menebaknya. Garis keturunan raja ke dunia. Jika tidak, itu tidak benar sama sekali. Apalagi Guru Jiudian pernah berkata kepada Chu Feng bahwa menurut pengamatannya, darah Raja Jie Tian memang tidak dilahirkan dengan nafas. Ibu Chu Feng, apakah tujuanmu memberitahuku hal ini? Chu Feng bertanya. Penguasa Sekte Abadi Changqiong sekarang berada di alam dewa, dan orang tua ini hampir pasti bukan orang baik. Dia berkata bahwa dia tidak ingin asal-muasal pembuluh darah dan hal-hal lain di tubuh Chu Feng. Jika dia memukul Chu Feng sampai mati, Chu Feng tidak akan mempercayainya. Berbicara secara logis, ketika dia melihat Chu Feng, dia akan menunjukkan taringnya seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Tetapi perilakunya saat ini sangat tidak normal. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku, karena kita memiliki musuh yang sama. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu bekerja sama denganku, kamu pasti bisa menjatuhkan Jie Tianran. Pada saat itu, kamu tidak hanya bisa menyelamatkan ibumu, tapi kamu dan aku juga akan bisa duduk bersama sebagai penguasa dunia seni bela diri yang luas, tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Tua Zamao tua, lihat apa yang kamu katakan. Wang Qiang tidak tahan lagi dan memandang pemimpin Sekte Abadi Changqiong dengan jijik. Jika Anda ingin mengambil tindakan, lakukan saja. Dia tidak menyukai anjing tua seperti ini yang mencoba memamerkan keahliannya. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan dampak yang kuat menyebabkan retakan yang tak terbatas muncul di bumi. Itu adalah tekanan dari pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Setelah tekanan alam dewa dilepaskan, dunia luar angkasa yang luas ini akan tertutupi. Ini juga alasan mengapa Chu Feng tidak memilih untuk segera melarikan diri saat melihatnya. Di depan orang ini, kecuali itu adalah kekuatan rusa dewa, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Namun, meskipun pemaksaan mencakup wilayah yang luas, itu hanya menargetkan Wang Qiang dan tidak merugikan Chu Feng. Wang Qiang, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda, jenius yang baru ditemukan dari tubuh ilahi Tianfu. Tetapi Anda teman kecil, mengapa Anda begitu kasar? Bahkan Master tubuh ilahi Tianfu tidak akan berani berbicara seperti ini di depanku. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong memandang Wang Qiang dengan bercanda. Dia sebenarnya tidak marah, tetapi dia harus memberi pelajaran pada Wang Qiang. Sebagai dewa yang sakti, di matanya, yang disebut jenius hanyalah semut yang mudah ditumpas sampai mati. Bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti ini? Biarkan dia pergi. Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir. Jika bukan karena kamu, dia akan mati. Tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak mempercayaiku, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan dia sebagai perantara. Saat Master Sekte Abadi Changqiong berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan Wang Qiang terbang dari tanah dan mendatangi Master Sekte Surgawi Changqiong. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong tidak bergerak,
Tetapi Wang Qiang melayang di depannya, menutupi lehernya dengan tangan dan menatap putus asa dengan kakinya. Apa yang kamu inginkan? Sebaiknya kamu mengatakannya secara langsung. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong tersenyum ringan. Teman kecil Chu Feng, saya sangat ingin bekerja sama dengan Anda, jadi untuk menunjukkan ketulusan saya mengatakan yang sebenarnya.